I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi yang berjudul keamanan Wi-Fi tracking, word list, dan strong password. Topik ini sangat penting karena terkait dengan keamanan data di era digital saat ini, terutama dalam penggunaan Wi-Fi sehari-hari. Adapun anggota kami, saya April Sandaratu, kemudian ada Gedri, Muhammad Fadlur Rahman, Himki, Muhammad Taufik, dan Abdul Holil Kadri. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai ancaman tersembunyi di jaringan Wi-Fi akan disampaikan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gedri dengan NIM D023504. Di sini saya akan presentasikan materi keamanan jaringan dengan topik yang kami ambil itu keamanan Wi-Fi cracking, word list, dan strong password. Baik, untuk di materi pertamanya saya akan bawakan ancaman tersembunyi di jaringan Wi-Fi. Jadi presentasi Wi-Fi, akses tidak sah dapat membuka pintu untuk pencurian data, penyalahgunaan bandwidth, dan penyusupan ke perangkat lain di jaringan. Man in the middle. Ini adalah penyerang mencegat traffic antara perangkat dan router untuk mencuri kredensial, memodifikasi konten atau memasang malware. Jaringan publik berbahaya. Hotspot cafe atau bandara sering tanpa inskripsi atau menggunakan captive portal yang rentan ideal untuk menyamar sebagai titik akses. Intinya ancaman bersifat teknis dan sosial. Keduanya ini harus ditangani dengan kebijakan dan konfigurasi yang tepat. Alat peretasan Wi-Fi atau senjata para penyerang. Ada rangkaian alat open source dan komersial yang biasa dipakai untuk mencari kelemahan Wi-Fi. Untuk mengetahui alat ini, membantu kita memahami vektor serangan dan memperbaikinya. Yang pertama, AirCrack. Suite audit nirkabel untuk menangkap headset cracking, web, WPA, WPA2, PSK, dan analisis paket. Wi-Fi script otomatis yang mengorektasi AirTrack, River, dan alat lain untuk menyederhanakan proses serangan. Hashcat dan John the Ripper. Ini alat pemecah hash tercepat CPU atau GPU untuk menyerang file hash kata sandi yang diekstrak dari headset Wi-Fi. Alat ini juga digunakan oleh profesional keamanan untuk pengujian penetrasi, niat dan izin menentukan legalitasnya. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Himki dengan NIM 02233446 dari kelas Informatika Keamanan Jaringan kelas Informatika A 2023. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai tentang keamanan Wi-Fi cracking, word list, dan strong password. Nah, di sini saya akan membahas tentang kekuatan word list. Nah, kekuatan word list dalam serangan kamus. Nah, apa itu word list? Nah, word list itu adalah kumpulan kandidat kata sandi yang digunakan penyerang pada serangan kamus atau brute force bertarget. Ukuran dan kualitas word list sangat mempengaruhi keberhasilan serangan.
Nah, di sini kita membahas tentang 3 jenis wordlist. Yang pertama ada Mysteriza atau WiFi password wordlist. Nah, wordlist ini terfokus pada pola lokal Indonesia yang meningkatkan peluang menebak kata sandi yang berbasis kebiasaan lokal. Nah, ada juga yang TKANX atau WPA di dictionary. Nah, contoh besarnya kayak 276 juta entry atau min 31 GB. Nah, skala ini memungkinkan serangan offline yang luas jika handshake berhasil diambil. Nah, terus ada di jenis selanjutnya yaitu ada PH WiFi wordlist. Nah, jenis ini merupakan kumpulan besar kata sandi operator ISP tertentu yang memperlihatkan bagaimana kata sandi default atau pola ISP itu bisa dieksploitasi. Nah, kesimpulannya yaitu wordlist yang besar dan terstruktur yaitu kombinasi variasi lokal pola ISP. Nah, itu secara signifikan menaikkan risiko kompromi. Baik. Nah, di sini kita akan membahas visualisasi skala wordlist. Nah, bayangkan jika 276 juta kata sandi seperti tumpukan buku raksasa, serangan offline dengan hardware GPU yang kuat dapat mencoba jutaan kandidat per detik. Nah, ini menunjukkan mengapa kata sandi lemah sangat rentan terhadap serangan terstruktur menggunakan wordlist besar. Mungkin itu saja, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Taufik dengan NIM D022334 ingin melanjutkan presentasi kelompok saya yang berjudul keamanan Wi-Fi, Wi-Fi cracking, wordlist, dan strong password. Mengapa kata sandi kuat sangat penting? Kata sandi lemah adalah titik masuk utama. Data kebocoran menunjukkan pola, nama, tanggal lahir, kata umum, dan pola keyboard mendominasi daftar kata sandi yang berhasil diretas. Dampaknya, akses tidak sah, pencurian data, kerugian finansial, dan hilangnya kepercayaan. Kata sandi lemah itu beresiko yang sangat besar. Kombinasi kata umum dan pola mempermudah percocokan dalam wordlist. Akibat nyata, dari akses perangkat hingga penyalahgunaan akun dan pencurian identitas, efeknya nyata dan luas. Selanjutnya, membangun pertahanan kata sandi yang kuat. Strategi untuk kata sandi yang tahan serangan, panjang, kompleks, unik per akun, dan dikelola dengan pengelola kata sandi. Terapkan juga autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk lapisan keamanan tambahan. Rekomendasi praktisnya itu ada 5. Yang pertama, gunakan minimal 12 karakter, lebih panjang itu lebih baik. Yang kedua, campur huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang ketiga, jangan pakai informasi pribadi atau kata umum. Yang keempat, gunakan password manager seperti Bitwarden, OnePassword, dan LastPass. Yang kelima, aktifkan 2FA berbasis TOTP atau kunci perangkat keras. Contoh pola aman, buat passphrase panjang, gabungkan 4-6 karakter acak plus karakter khusus, atau gunakan generator aman dari password manager. Sekian dari saya. Selanjutnya